Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan peta konsep yang berjudul Kurikulum 1984. Langsung saja ke pembahasan pertama, landasan dan tujuan. Kurikulum 1984 disusun sebagai penyempurnaan dari Kurikulum 1975 dengan dasar utama. Yang pertama, landasan filosofis. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Artinya, pendidikan tidak hanya mencerdaskan tetapi juga membentuk moral, sikap, dan kepribadian. Yang kedua, landasan empirik. Ditemukan berbagai masalah pada kurikulum sebelumnya seperti materi terlalu padat, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak seimbang dengan kemampuan siswa. Karena itu, kurikulum perlu diperbaiki agar lebih relevan. Yang ketiga, landasan teoritis. Mengapa pada pendekatan proses dalam pembelajaran, siswa tidak hanya menerima ilmu tetapi juga dilatih memahami dan mengelola pengetahuan. Yang keempat, landasan kebijakan. Berdasarkan GBHN 1983 ditetapkan melalui SK Mendikbud nomor 0461 Undang Dasar 1983. Ini menunjukkan bahwa kurikulum dibuat sesuai arahan pembangun nasional. Yaitu selanjutnya tujuan kurikulum 1984. Tujuan utamanya yaitu membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang beriman dan bermoral, berkepribadian Pancasila, memiliki pengetahuan dan keterampilan, mampu berperan dalam masyarakat. Dengan kata ini, kurikulum bertujuan menciptakan manusia yang seimbang antaranya kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan pembahasan selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Penjelasan yang kedua, model pembelajaran utama kurikulum 1984. Kurikulum 1984 menempatkan model pembelajaran sebagai salah satu pilar utamanya, dengan fokus utama pada perubahan peran siswa dan penekanan pada proses belajar itu sendiri. Dua konsep kunci yang menjadi dasar model ini adalah CBSA atau cara belajar siswa aktif dan pendekatan proses. Yang pertama, CBSA, cara belajar siswa aktif. Yang pertama, konsep dasar. CBSA mengubah paradigma pembelajaran dari yang sebelumnya berpusat pada guru atau teacher-centered menjadi berpusat pada siswa atau student-centered. Dalam model ini, siswa tidak lagi dianggap sebagai objek pasif yang hanya menerima informasi dari guru, melainkan menjadi subjek aktif yang terlibat langsung dalam proses belajar. Dan yang kedua, peran siswa. Siswa didorong untuk aktif mencari, mengolah, dan memahami informasi secara mandiri maupun berkelompok. Mereka dilibatkan dalam berbagai aktivitas seperti diskusi, eksperimen, observasi, dan pemecahan masalah, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan tidak hanya bersifat hafalan. Dan yang ketiga, tujuan. Tujuan utama CBSA adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, kemandirian, dan keterampilan sosial siswa, serta membantu mereka membangun pemahaman yang mendalam terhadap materi pelajaran. Dan yang kedua, pendekatan proses. Yang pertama, konsep dasar. Pendekatan ini menekankan bahwa proses perolehan ilmu dan pengetahuan sama pentingnya, bahkan lebih penting daripada hasil akhir yang dicapai. Pembelajaran tidak hanya dinilai dari seberapa banyak materi yang dapat dihafal atau nilai yang diperoleh siswa, tetapi juga dari bagaimana siswa berinteraksi dengan materi, mengembangkan pemahaman, dan menerapkan pengetahuan yang didapat. Yang kedua, fokus pembelajaran. Guru diharapkan merancang kegiatan pembelajaran yang memungkinkan siswa mengalami proses belajar secara langsung, mulai dari merumuskan masalah, mengumpulkan data, menganalisis informasi, hingga menarik kesimpulan. Proses ini membantu siswa memahami cara berpikir dan cara belajar yang merupakan keterampilan yang berguna sepanjang hayat. Dan yang ketiga, dampak.
Dengan pendekatan proses, siswa diajarkan untuk tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga untuk memahami logika di balik informasi tersebut, serta mampu mengaplikasikannya dalam situasi yang berbeda. Hal ini juga membantu mengembangkan sikap ilmiah dan kemampuan memecahkan masalah pada siswa. Secara keseluruhan, model pembelajaran utama kurikulum 1984 bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang dinamis, partisipatif, dan berfokus pada pengembangan potensi siswa secara menyeluruh, dengan menempatkan siswa sebagai pelaku utama dalam proses pendidikan. Mungkin penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan nomor 3 yaitu menjelaskan tentang karakteristik dan struktur. Nah, di kurikulum ini ada beberapa ciri khas yang cukup menonjol. Salah satunya yaitu mata pelajaran PSPBA atau ya sejarah perjuangan bangsa yang wajib diajarkan di semua jenjang. Tujuannya apa? Supaya siswa itu mempunyai rasa nasionalisme dan tahu perjuangan bangsa. Jadi itu gak cuma pintar aja, tapi juga harus mempunyai jiwa kebangsaan. Terus di tingkat SMA itu sudah mulai ada penjurusan. Nah, penjurusannya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu program A. Nah, yang program A itu lebih ke akademis. Nah, cocok buat yang mau lanjut kuliah. Isinya ya seperti mata pelajaran fisika, biologi, sosial, dan budaya. Yang kedua yaitu program B yang lebih ke keterampilan praktis. Jadi, itu emang disiapkan buat yang ingin langsung kerja setelah lulus. Nah, dari segi orientasi kurikulum ini sebenarnya cukup seimbang, gak cuma fokus ke teori atau kognitif, tapi juga ke sikap atau afektif dan keterampilan atau psikomotorik. Nah, jadi harapannya siswa itu gak cuma pintar secara akademik, enggak, tapi juga harus mempunyai sikap yang baik dan skill yang bisa dipakai di kehidupan nyata. Memasuki materi terakhir yaitu tentang kendala utama. Yang pertama tentang kepadatan materi. Nah, siswa itu kayak dituntut belajar banyak hal sekaligus. Jadi bukannya makin paham, kadang malah jadi capek sendiri, dan belajar itu cuma sekedar yang penting selesai. Yang kedua yaitu sistemnya yang sentralistik. Dalam artian semua aturan itu dari pusat. Jadi sekolah di daerah itu gak punya banyak ruang untuk menyesuaikan dengan kondisi mereka. Padahal tiap daerah itu kan mempunyai kebutuhan yang berbeda. Yang ketiga yaitu kesiapan SDM, guru atau sumber daya manusia guru. Nah, ini juga merupakan krusial. Nah, metode CBSA itu sebenarnya bagus karena siswa itu dituntut untuk aktif, tetapi gak semua guru itu siap menerapkannya. Akhirnya di kelas itu masih sering pakai cara lama, jadi konsepnya itu aktif tapi kurang maksimal. Nah, sekian dari kami. Apabila ada kesalahan dari awal, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.